Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح وبالسند المتصل إلى الإمام أحمد السيوطي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأدامنا اللهم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidah, siapa yang membangun bagi Allah Ta'ala sebuah masjid, walau kamafhasil qatatin, meskipun seperti sangkar burung hantu. Burung hantu itu apa sinonimnya Pak Nur? Memang burung hantu ya? Libaydiha, oh bukan untuk burung hantunya lagi, libaydiha, untuk telurnya. Telurnya burung hantu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Pertama, bahwa Nabi SAW itu ketika menerangkan sesuatu, beliau sering melakukan analogi. Ya, siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sangkar burung, itu kan ya hampir mustahil ada orang bangun masjid seperti sangkar burung, tapi ini hanya merupakan analogi saja. Artinya Nabi ingin menegaskan kepada kita, sekecil apapun sumbangan yang kita sumbangkan ke masjid, itu akan bermanfaat besar nanti di akhirat. Itu maksudnya. Nah, ini perlu ditiru, ditauladani oleh para pendidik ketika memberikan keterangan kepada anak didik, maka siogianya dia itu melakukan terobosan-terobosan sehingga anak didiknya gampang memahami keterangan daripada sang guru. Jadi Abu Yazid Muhammadul Maliki, insyaallah kitabnya beliau yang ingin saya sebutkan ini akan kita baca di bulan Ramadan nanti. Beliau punya kitab, judulnya Usulut Tarbiyah Nabawiyah, metode pengajaran Nabi SAW. Ini kitab sangat penting, tapi anehnya di Rusaifah nggak dicetak resmi Pak Nur. Wallahu alam apa sebabnya. Itu sekarang dicetak resmi oleh As-Sofwah, tapi menuai pro kontra ya seperti biasanya ya ulama ini, karena As-Sofwah itu kumpulannya ulama, akhirnya tidak ada keputusan kecuali pro kontra. Katanya Yahya, ini saya menjadi ketua ini, ketua itu, ketua organisasi ini saya sudah sering, tapi yang paling sulit ketika saya menjadi ketua As-Sofwah, karena yang mau diatur para kiai, para ulama. Alhasil Abu Ya punya buku judulnya Usulut Tarbiyah Nabawiyah. Pak Nur, saya masih ingat saya hadiahkan terjemahannya kepada Pak Nur. Masih ingat Pak Nur? Yaitu metode terjemahannya Bihya dulu sebelum saya berangkat ke Mekah Pak Nur. Saya masih di Pujon. Tarsaheh yang saya kasih Pak Nur atau siapa lagi. Itu sangat penting sekali. Di antara metode dakwah atau tarbiyah pengajaran Nabi SAW, beliau itu menggunakan cara-cara sehingga si santri, yakni para sahabat, bisa memahami keterangan Nabi dengan baik. Di antaranya Nabi melakukan analogi-analogi seperti yang kita baca saat ini. Sering beliau menganalogikakan sesuatu. Dan beliau itu juga menggunakan, ya ikhwan, menggunakan media.
Pernah suatu ketika beliau menggunakan media dengan menggaris, ya. Nabi itu pernah menerangkan sesuatu kepada sahabat dengan cara menggaris, tapi pakai tongkat, enggak di papan, pakai tongkat di tanah. Nabi menggarisnya begini. Nabi menggaris begini, kemudian Nabi menggaris begini. Lalu Nabi menggaris begini. Jadi kata Nabi, ini perjalanan hidup manusia. Ini rintangan-rintangan hidup. Al-awa'id, rintangan-rintangan hidup. Kita dalam perjalanan hidup ini tidak mungkin lepas dari rintangan hidup. Rintangan hidup pasti ada. Rintangan hidup pasti ada. Dan ini ajalun nas, ajal manusia. Kata Nabi, kalau kita lepas dari rintangan yang satu ini, maka masih ada rintangan yang kedua. Lepas dari rintangan kedua akan ada rintangan ketiga. Dan ini al-ajal, kata Nabi. Ini al-ajal. Ajal ini sudah gak bisa irsyad, ini gak bisa kesini. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak zaman azali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang digunakan untuk menulis takdir sudah diangkat sama Allah, dan kertas yang dijadiin tempat menulis takdir itu sudah kering, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau Pak Karyo umpamanya takdir ini nomor berapa makin Pak Karyo? 60 banyak, berarti belum goloi. 60 banyak. Jadi misalnya Pak Karyo ditakdir wafat umur insyaallah 80, ini sini 80, sudah. Meskipun dia mendatangkan dokter dari segala penjuru dunia, dokter jantung dari Singapura, dokter ginjal dari Prancis, dokter usus dari mana-mana, tetap dia akan wafat di 60. Nah, ini aja. Walhasil yang ingin saya terangkan, ya ikhwan, Nabi SAW menggunakan media. Kita juga begitu, Pak Nur. Jadi antum ayyuhal asatidzah, jangan sampai meninggalkan media. Nah, saya dulu di sini medianya pakai televisi. Tapi karena televisi sudah dipentingkan oleh anak-anak di bahasa Arab, saya pindahkan ke sana. Tapi masih mau beli lagi. Biar kita ketika mencontohkan kayak gini, nggak repot-repot, cukup dari HP, TV-nya di sini. Baik. Jadi menggunakan media ini penting. Pengalaman saya menjadi murid, ketika guru menggunakan media senang sekali murid itu, apalagi kemudian bawa proyektor, lebur. Nah, ini seperti yang dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi. Tentu ya kawan, di zaman Nabi medianya ya seadanya, karena ya begitulah keadaan di zaman Nabi. Nabi tidak menggunakan media proyektor lah, karena di zaman itu ya masih belum ada. Tapi Nabi SAW sudah memberikan garis-garis bagaimana kita seharusnya mendidik anak didik kita. Baik. Termasuk sekali lagi Nabi sering melakukan analogi, melakukan metafora gitu ya. Itu demi menggampangkan kepada peserta didik di dalam memahami keterangan sang guru. Baik. Berikutnya di sini dikatakan ya kawan, Allah akan membangun bagi orang yang membangun masjid rumah di surga. Pertanyaannya, loh, apakah orang yang masuk surga sedangkan dia di dunia tidak membangun masjid, apakah dia nggak punya rumah? Ya, paham Pak Karyogi? Jadi Pak Karyo umpamanya tak pernah nyumbang ke masjid, tapi ibadah bejeng masuk surga. Loh, lalu di surga apakah dia nggak punya rumah? Ini seakan-akan kan yang dibangun sama Allah Ta'ala, rumah di surga adalah yang membangun ketika di dunia itu membangun masjid.
Nah, jawabannya tidak. Semua orang yang masuk surga itu ya punya rumah. Dan itu sudah disabdakan sama Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Jadi rumahnya penduduk surga itu luar biasa, Pak Karyo. Asas suhu pondasinya menggunakan batu mutiara. Batu mutiara. Kemudian temboknya menggunakan batu intan. Jadi bebena mutiara itu sa intan. Makanya anak-anak perempuan saya kasih tahu, Ping, kalau kamu kemudian dibilang sama ada orang bilang ke kamu ini masa nggak rela di madu, suami kamu menikah dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri, masa kamu nggak rela seperti itu? Kamu masa nggak ingin payung emas? Saya bilang, enggak, tak terokok payung emas jagolan di rumah mutiara. Kewe apa payung emas? Saya bilang begitu. Rumah saya mutiara kok. Berapa payung emas kewe? Mutiara itu kan hanya apa? Sedikit saja itu sudah seperti bongkahan besar dari emas harganya. Jadi begitu. Saya suruh bilang gitu. Saya masih belum menemukan, Pak Nur, hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa kalau seorang perempuan sabar ketika dia dimadu oleh suaminya lalu dikasih payung emas, ini nggak tahu dari mana ini. Siapa yang buat itu? Saya suruh anak-anak untuk mencari hadisnya, sampai sekarang belum ketemu. Dipayungi payung emas kan nggak nih Pak Karyogi yang biasa dikatakan oleh masyarakat. Alhasil jadi penduduk surga semuanya punya rumah lah. Dan istimewa rumahnya penduduk surga itu. Yang dalam bisa lihat yang luar. Terbos. Tapi yang luar gak bisa melihat ke dalam. Ya seperti kaca riben itulah ya. Jadi yang di dalam mobil bisa ngelihat ke luar. Di luar gak bisa lihat ke dalam mobil. Seperti itu rumahnya penduduk surga. Allahumma rzuqna ya Rabb. Nah, lalu kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang membangun di dunia sebuah masjid maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah ini penegasan ya kawan ya, penegasan. Karena ini merupakan ibadah yang sifatnya bangunan, maka sama Nabi dianalogikakan kebangunan juga di surga. Jangan kemudian dimaknai berarti yang tidak membangun masjid di dunia nanti gak punya rumah di surga. Lah, enggak. Jadi Nabi hanya ingin apa ya, menciptakan di pikiran para sahabat ketika kita beribadah dengan ibadah yang sifatnya bangunan, maka nanti balasannya, imbalannya nanti di surga sifatnya begitu juga. Ya, bukan berarti kemudian penduduk surga tidak punya rumah. Bukankah di surga itu ya kawan semua keinginan penduduk surga akan diijabah sama Allah? Ya Allah, abtina tandi Roma, abtina ngakuna Roma, langsung diberi sama Allah. Kan begitu. Lalu apa gunanya Nabi kemudian bersabda, "Banallahu lahu baitan fil jannah," yaitu hanya untuk membangun persepsi di pikiran sahabat bahwa jika kita beribadah yang sifatnya itu ibadah bangunan, ibadah harta, maka imbalannya pun akan setimpal nanti. Akan seperti itu. Baik. Dan jangan lupa ketika Nabi bersabda, siapa yang membangun di dunia masjid, maka Allah nanti akan membangunkan rumah baginya di surga. Ini ya kawan, berarti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kaplingan di surga. Akan memasukkan orang tersebut ke surga. Karena buat apa dia punya disiapkan sama Allah rumah di surga sementara dia enggak masuk surga? Kan mustahil. Seperti misalnya ya, siapa yang puasa tanggal 1 Rajab, maka Allah akan meminumkan kepadanya air daripada sungai Rajab. Sungai yang disebut oleh Allah sungai Rajab. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu. Maksudnya apa? Orang itu sudah ditunggu sama surga. Kan nggak logis sekali dia diminumkan dari
sungai di surga, sementara dia nggak masuk surga. Nah, jadi titik poinnya itu bahwa orang tersebut masuk surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Tapi Al-Habib Ali Al-Habashi punya syair yang luar biasa ya kawan, yang kemudian kita adopsi kepada sebuah qasidah berbahasa Indonesia. Fi jannatin ma saqani fi wasliha illa li anna kaunal hibbi fihi khayyama. Fi jannatin ma saqani fi wasliha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Allah. Jadi Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, aku enggak mau surga aku. Aku ini ingin surga karena di sana ada kekasihku Muhammad. Gitu. Jadi yang menyebabkan aku semangat beribadah supaya aku menjadi ahlil jannah karena fil jannah fiha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu yang kita adopsi menjadi sebuah qasidah berbahasa Indonesia ya. Apa itu? Tanpa hadirmu, duhai baginda, gimana itu? Salamun salam ya habibana, rindu wajahmu, ingin berjumpa. Tak ada guna kami di surga tanpa hadirmu, duhai baginda. Itu kalau orang Wahabi syirik, Pak Nur. Jadi kalau orang Wahabi, kamu nggak mau surga, hanya ingin ketemu Rasulullah, syirik. Padahal ini dalilnya kuat. Nah ini bedanya kita dengan orang-orang yang hanya melantunkan syair itu. Kalau kita ketika melantunkan syair itu bila ilim. Jadi dalilnya kuat. Dalilnya ayat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha. Jadi siapa yang ingin bertemu Allah, Allah tidak mengatakan siapa yang ingin surga. Siapa yang ingin bertemu Allah, bertemu dengan wajah Allah, falyamal amalan shaliha. Jadi nggak ada masalah kita mengatakan saya nggak ingin surga sampai saya ingin ketemu Rasulullah. Tidak ada masalah. Wong Al-Quran saja mengatakan, kamu kalau ingin ketemu Allah, maka beramallah saleh. Jadi tidak disebutkan kamu kalau ingin surga. Jadi tidak ada masalah. Meskipun ya ikhwan, itu include ketemu Rasulullah berarti ingin surga. Ingin surga berarti ingin ketemu Rasulullah. Ya, jadi saya pernah membaca sebuah kitab mengkritisi syair-syairnya Ahlus Sufi. Nah, syair-syairnya kita ini yang sering kita baca di dalam gasaid, termasuk yang seperti ini dia kritisi. Masaqani fi jannatin masaqani fi wasliha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Ke surga aku tidak ingin. Aku itu ingin ke surga karena di sana ada Rasulullah. Ini termasuk yang dikritisi. Taib. Tapi ketahuilah bahwa ini sekali lagi ada dasarnya. Aman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Taib. Jadi banyak di ahli sunnah itu yang dipersoalkan oleh orang Wahabi. Ya termasuk yang sering kita baca burdah itu. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadithil amimi. Ya akramal khalqi wahai semulia-mulia makhluk, mali aku tidak memiliki man aludhu bihi, orang yang aku jadikan tempat kembali dengannya. Siwaka selain engkau,
Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ketika yaumul qiyamah nanti, aku tidak punya siapapun yang bisa aku mintai pertolongan kecuali engkau. Ini orang Wahabi mengatakan, loh mana Allah? Kok Allah dikesampingkan? Kok hanya dikatakan tempat kembali kita Rasulullah? Ente kemanakan Allah? Ente ya bahlul. Itu kita mengatakan tidak ada tempat kembali kecuali Rasulullah dengan syafaatnya. Loh syafaat Rasulullah Allah yang ngasih. Kan begitu. Jadi pernyataan ini include ketika kita mengatakan ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya tentu di atas Rasulullah kita utamakan Allah. Sebab sebodoh-bodohnya orang Islam pasti tahu Rasulullah itu punya hak untuk mensyafaati karena diijini sama siapa? Allah. Begitu. Karena di kalimat di syair itu tidak menyebutkan Allah katanya. Dikemanakan Allahnya? Itu ya bahlul inti. Orang kita umat Islam semuanya sebodoh-bodohnya umat Islam pasti meyakini bahwa syafaat Rasulullah itu asalnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Di antaranya lagi ya, ketika Al-Imamul Busiri mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana itu? Tentang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa multaimi gimana? Tuba limuntasyikin min huwa multaimi. Ya khairaman yam'a. La. Tuba limuntasyikin. Jadi dikatakan di sana bahwa tempat yang paling utama adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Mana Ka'bah?" Kok dikatakan bahwa kuburan Rasulullah itu tempat yang paling mulia? Mana Ka'bah? La. Mereka tidak tahu ya, kawan. Bahwa yang mengatakan kuburan Rasulullah lebih mulia daripada Ka'bah itu bukan hanya Imamul Busiri, tapi Ibnu Taimiyah sendiri yang menyatakan. Nggak tahu apa karena mereka itu tidak begitu baca ya, bukan pembaca yang betul-betul membaca seluruh buku-buku mereka. Mereka mengkritisi Al-Imamul Busiri, imamnya mereka sendiri ternyata begitu. Itu jadi bahan ketawaan di Mekah itu. So, Al-Imamul Busiri diketawai, dikritik ketika mengatakan bahwa tanah yang menghimpun jasad Nabi itu merupakan tempat yang paling mulia. Baik. Gimana sih nazamannya itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Tubalimun latiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu. Latiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu. Tidak ada wewangian yang lebih wangi daripada tempat yang menghimpun jasad Nabi, yakni kuburan Nabi. Nah, dari syairan ini disimpulkan bahwa Imamul Busiri itu mengafdolkan kuburan Nabi daripada sahabat. La tiba yakni la afdalah, tidak ada lebih afdal daripada tanah yang menghimpun jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau Ibnul Qayyim itu lebih ekstrim lagi, Manur. Jadi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di Madinah, Ibnul Qayyim atau siapa ya? Jasad Nabi sementara masih ada di Madinah, masih belum dipindahkan ke surga. Taib. Maka dikatakan, ini bisa dikatakan bahwa itu yang tanah yang menghimpun jasad Nabi lebih mulia dari surga. Karena syarafus syai'i bi syarafi ma yakunu fihi. Sesuatu itu mulia karena ada sesuatu yang mulia di sana. Kenapa? Kertas-kertas yang kemudian ditulisi di kertas ini ayat-ayat Al-Quran sekarang kok tidak boleh dibuang ke tempat sampah, kertas-kertas ini. Siapa orang yang berani-berani membuang kertas ini ke tempat sampah, dia bisa kafir. Kenapa?
Karena di sini sudah ada sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Quran. Cover ini ketika belum dijadikan cover Al-Quran, dibuang ke WC boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah menjadi cover Al-Quran, baca Aban Seromban, ini hukumnya menjadi berbeda. Kertas-kertas ini menjadi sunnah untuk dicium. Sunnah untuk dicium. Ketika belum menjadi kertas yang ditulisi di dalamnya Al-Quran, maka mau dicium gendeng. Ya, tak sunnah, tak apa. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di sini ada sesuatu yang mulia. Demikian juga ketika sebuah tanah ditempati jasad yang mulia, maka tanah itu akan menjadi mulia. Konon katanya ya, ada perdebatan antara langit dengan bumi. Langit mengatakan, aku ini lebih mulia dari kamu, wahai bumi. Loh kok bisa ya langit? Iya. Kamu memang tempatnya ibadah, tapi pahalanya itu kan berhembus ke saya, ke aku. Pak Nur, jadi di bumi memang ditempati ibadah, sholat, zikir. Tapi ganjarannya kan ntar ke langit. Katanya langit, aku yang lebih mulia dari engkau. Karena aku tempat berhembusnya, tempat tujuannya pahala orang-orang soleh yang meskipun ibadahnya dilakukan di kamu, wahai bumi. Tapi aku lebih mulia. Karena saripatinya itu akan tertuju kepada aku. Kembali kepada aku. Tempat terbangnya pahala manusia ini, pahala hamba Allah, ini kan ke langit. Jadi katanya langit, aku yang lebih mulia. Baik. Katanya bumi, lah aku yang lebih mulia. Karena meskipun pahala itu terbang ke kamu, tapi sumbernya kan dari aku. Bagaimanapun sumber itu lebih mulia daripada ujungnya. Jadi Allah lebih mulia daripada oncur. Baik. Lalu kemudian langit mengatakan, kamu ini kan bumi. Bumi itu kan tidak penuh sesak dengan malaikat. Aku ini lebih mulia dari kamu karena di langit penuh sesak malaikat. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada tempat di langit itu sejengkal pun kecuali penuh sesak dengan malaikat. Aku lebih mulia daripada engkau. Lalu bumi mengatakan tidak. Aku lebih mulia daripada engkau. Meskipun langit itu bermiliar-miliar malaikat ada pada kamu, wahai langit. Tapi kamu tidak punya Rasulullah. Bungkam langit itu. Jadi miliar malaikat di atas langit sana masih kalah dengan Rasulullah satu orang yang kebetulan ditakdir oleh Allah masih berada di bumi. Tayyib. Ada dialognya siang dengan malam. Ada dialognya panas dengan dingin. Itu enggak tahu itu dari mana para ulama mengumpulkan apa, hanya hasil apa ya, imajinasi para ulama, Allah a'lam. Walhasil, mambana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin di baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal haditsu sahihun. Rawahu at-Tabarani fil Kabir an Abi Umamah. Siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka membangunkan siapa Allah lahu baginya fil jannati di surga au sa'aminhu, lebih luas darinya, lebih luas dari masjid yang ia bangun ketika di dunia. Ya tentu ya ikhwan, ini sekali lagi hanya analogi ya, untuk memberikan gambaran di pikiran para sahabat bahwa nanti akan dibalas dengan balasan ya senada nyawa gitu dengan ibadah yang dia lakukan ketika di dunia. Tayyib. Karena kata Rasulullah SAW itu rumahnya satu orang ya kawan, rumahnya satu orang, perjalanan 30 tahun. Ya masjidnya berapa? 25 kali 30 seperti Masjid Ar-Raudhah.
Ini kan hanya semenit ada pak keliling. Nah, lebih besar, anggaplah lebih besar 100 kali 100. Tayyib, itu kan masih belum sampai perjalanan 30 tahun. Jadi ini sekali lagi bukan realnya ya, bukan realnya. Tapi hanya sebuah usaha dari Nabi SAW untuk mengarahkan pikiran para sahabat bahwa balasan nanti di akhirat itu senada, senyawa, setimpal dengan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika di dunia. Barakallahu fikum. Ayo, sul. Ayo bil barakah. Wabalan. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab an Anasin wal haditsu dhaifun. Man bana binaan, siapa yang membangun rumah aktsara lebih banyak mimma yahtaju ilaihi, dari apa yang dia butuhkan kepadanya, yakni di dunia, kana alaihi wabalan yaumal qiyamah, maka ada rumah tersebut menjadi kendala kepadanya nanti di yaumul qiyamah. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW rumahnya, coba Pak Karyo, compon kursi kaji Nabi Muhammad kira-kira berapa meter kali berapa meter? Kira-kira 2 kali 3. Betul. Rumah Rasulullah bukan 2 kali 3, 3 kali 4. 3 meter kali 4 meter. 3 meter kali 4. Sakamar. Itu rumah Rasulullah, 1 kamar tok. Allah. Oh, kalau kita 3 kali 4 itu kan hanya kamar aja. Itu Rasulullah rumahnya, ya kawan ya, rumahnya. Makanya ini juga bantahan Pak Nur kepada orang-orang Syiah. Rumahnya Sayyidatuna Fatimah ya segitu juga, tidak jauh dari itu. Karena pas di belakang Rasulullah. Kan nggak mungkin rumah Rasulullah 3 kali 4. Lalu kemudian rumah Sayyidatuna Fatimah misalnya 7 kali 12. Kan tidak mungkin ya. Beda jauh. Ya segitu juga lah kira-kira rumah Sayyidatuna Fatimah. Dan kan orang-orang Syiah mengatakan ketika pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, maka Alu Hashim, keluarga Hashim, yakni keluarga-keluarga Nabi, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, pokoknya Alu Hashim itu tidak ikut dalam baiat umum dan bersembunyi di rumah Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad Ibn Aswad, kumpul di rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Ada beberapa orang itu. Saya katakan gak mungkin lah. Rumah Sayyidatuna Fatimah kecil, di sana ada Fatimah. Kemudian berdesakan di sana laki-laki yang ajnabi yang bukan mahramnya Sayyidatuna Fatimah. Hasya wa kalla. Jadi begitu. Walhasil kembali lagi ke hadis ini, Nabi mengatakan siapa yang membangun rumah lebih daripada yang ia pentingkan ketika di dunia, maka akan menjadi kendala nanti di akhirat. Palang ini, al-falang. Ya, makanya orang sekarang ya kawan, rumahnya ya, ada ruang tamu, ada ruang tamu laki, ruang tamu perempuan. Ada kamar untuk tamu. Ada ruang santai keluarga. Ada ruang olahraga. Ada dapur pribadi. Ada dapur kering, ada dapur basah lagi. Ada kamar mandi. Kamar mandi ada di dalam kamar, ada di luar kamar. Waduh. Na'udzubillah. Ini bahaya ini ya kawan ya. Masih bungkar Mas Roma pakai ini baik. Padahal saya punya keinginan untuk bangun ini, mau tak saya cor di atas supaya jadi tempat tamu. Ala kulli hal ya kawan ya. Ya begini seharusnya kita begini. Jadi seadanya saja. Makanya saya sering bilang ke anak-anak santri,
Kita ini hidup di dunia, hiduplah sesuai kebutuhan. Jangan hidup sesuai keinginan. Wah, kalau hidup sesuai keinginan, dia punya sepeda motor, kepengin mobil. Sudah itu rote berengkusi Allah, dijabah sama Allah, dia bisa beli mobil. Kebetulan dia diberi kekuatan untuk beli mobil Panther. Kalau hidup sesuai keinginan, dia sudah punya Panther, nggak besaki ke Innova tetangga. Ya Allah, mun Innova kasa mak ngasir subung bunyi na ya Allah. Kakung na abdi na ngak kiling na tepung ya Allah. Nah, akhirnya dia kepingin. Itu kalau sesuai keinginan. Baik. Jadi hidup sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan siapa yang membangun rumah di atas atau melebihi kebutuhannya. Melebihi kebutuhannya. Kalau Pak Karyo hanya berdua dengan istri berarti kamarnya cukup satu dong. Masih repot si eterapakin nih. Tayyib. Itu kan kalau sekarang rumah kalau nggak punya paling sedikit kan 2 kamar kalau sekarang. Wah, ini akan menjadi wabalan yaumal qiyamah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah insyaallah. Mambana binaan, barakallahu fikum. Malang ini. Mambana binaan, siapa yang membangun bangunan fauqa di atas mayak fihi, apa yang mencukupkan kepadanya, kullifa dipaksakan yaumal qiyamah, nanti hari kiamat, an yahmilahu, agar ia membawanya, memikulnya ala unuqih, di atas pundaknya. Tina, berarti mun telo lantai sahabat kebukikan. Makanya teman saya bilang, Pak Karyo, ini kan kalau siksaan neraka itu kan ngeri-ngeri. Orang saya ngalak bengketa sabe, maka tanah tersebut kalau 1 meter yang diambil akan dikalungkan kepada orang yang ngambil tanah tersebut sebanyak 7 lapis bumi, 7 bumi. Jadi mun ngalak 1/2 meter umpaman di tetanggana, ini nanti ke bawah terus akan dikalungkan kepada orang yang ngambil batas tanah itu. Ngeri-ngeri. Sehingga teman saya mengatakan itu balasan bagi orang yang beristri 2, 3 atau 4 kemudian tidak adil, itu kan akan dibalas sama Allah Ta'ala dengan cara pundaknya ini miring. Pundaknya miring begini. Nah, teman saya, kipon tak napa bu ya, perak bau miring tak menapa itu pengen siksa. Dia perak bau miring jaga aja. Begitu ya. Karena memang di neraka ini hebat-hebat siksaannya ya, mengerikan semua. Baik, ditambah lagi kata teman saya, ya bu ya, tapi masuk surga apa tidak? Dengan bahu yang miring itu masuk surga apa tidak? Oh iya masuk surga. Iyalah gampang masuk surga geluh, neng surga minta pasodik boleh bau. Kan bisa. Lah kan orang seterabi ini aja. Baik. Rawah Tabarani fil Kabir, Abu Nuaimin fil Hilyah, an Ibnu Mas'udin. Ini tidak dikasih tanda oleh Al-Imam As-Suyuti, berarti beliau itu tidak berani untuk memutuskan apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allah. Oh pas kena ke hadis-hadis yang mengerikan kayak gini pagi ini. Membana, siapa yang membangun rumah fauqa asyarati azru'in, di atas 10 dira'. 10 dira' berarti 4 meter Banor. Di atas 4 meter
nadahu munadin, maka mengumandangkan, memanggil kepadanya orang-orang yang memanggil minas sama dari langit, yakni malaikat, yakni ya aduwallah, wahai musuh Allah, ila aina turidu, kemana kamu menginginkan itu? Damma abaan amba lawo gitu mun maturana. Allah di atas 4 meter. Jadi ini tira asyratu adro ya, karena 5 meter itu kurang dari 2 meter setengah. 5 meter kurang dari 2 meter setengah. Sami ini 5 zira kurang dari 2 meter setengah. 2 meteran. Ya maka 10 zira berarti sekitar 4 meteran. Duh. Masih repot nih kah? Pak Supriyadi masih repot nih kan. Kita ini kok rumah. Mobil kayaknya sudah lebih 4 meter. Mobil lebih 4 meter. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Rawahu Tabarani fil Kabir an Anasin wal haditsu dha'ifun. Barakallahu fikum. Mantaba, siapa yang bertaubat qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbit matahari, min maghribiha, dari arah baratnya, taballahu alaihi, maka Allah mentaubatkan kepadanya, atasnya. Rawahu Muslim an Nabi Hurairah wal haditsus sahihun. Taib ya ikhwan ya. Sekarang perhatikan. Ketika matahari muncul dari barat, itu bukan kok pas besok langsung kiamat, Pak Nur. Itu masih lama terjadinya yaumul kiamat. Namun Allah membatasi pertaubatan seorang hamba sampai matahari terbit dari barat. Terbit dari barat. Terbit dari barat maksudnya ya kawan, matahari akan berbalik arah. Karena misalnya ya terbitnya pas ketika di Indonesia matahari di tengah-tengah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah penduduk Indonesia, berarti kan tidak terbit dari barat. Namun boleh ya terbit dari barat maksudnya jalannya itu akan akan berlawan arah. Tidak seperti yang sekarang ini. Nah, ya meskipun kalau Rashid Ridha mengarang kitab Tafsirul Manar, itu saya sangat suka baca kitab tafsirnya, dan senantiasa kalau saya baca Tafsirul Manar itu dimarahi sama Buya Kiai Muiz itu. Dimarahi sama beliau. Jadi Tafsirul Manar mengatakan ini bukan berarti matahari terbit dari barat. Jadi kemudian berganti tempat edar, kalau garis edar berbalik arah begini. Tapi itu maksudnya kiblat daripada kaum muslimin ini nanti kiblat ke barat. Yani kiblat ke orang-orang kafir katanya. Dilogikakan semua sama beliau itu. Kemudian ketika Nabi Allah Musa berhasil diberi mukjizat oleh Allah, dia bisa memecah lautan. Dia mengatakan bukan memecah lautan, air terpecah menjadi 2 begitu. Tapi Nabi Musa diberi kemampuan oleh Allah bersama umatnya untuk membuat jembatan. Membuat jembatan. Jadi bukan air terbelah menjadi 2, tapi buat jembatan itu. Dan jembatan itulah yang dijadikan oleh Nabi Musa untuk menyelamatkan diri ketika dikejar oleh Fir'aun. Oh subhanallah, ketika Fir'aun sudah melewati jembatan itu dirobohkan sama Allah. Ya inti ya Rashid Ridha, inti ya Tafsirul Manar, dia mau melogikakan malah akhirnya jauh dari logika. Jauh dari logika. Sekarang apa istimewanya kalau kemudian Nabi Musa pakai bikin jembatan? Ya berarti bukan mukjizat. Ya, Ustadz Jufri bisa ki ya Quran di dana ke jembatan.
Apa nih mukjizat? Apa kalau Nabi Musa itu kan lautnya kan nggak begitu jauh. Ya kalah Kak Pak SBY bikin Suramadu. Itu berapa kilo itu Suramadu? Jadi kalau kemudian dikarenakan itu jembatan, apa istimewanya? Wong mukjizat itu dari namanya saya mukjizat, ajaza, melemahkan manusia, melemahkan pikiran. Mak bisa ya, mak bisa begitu. Lah kalau jembatan ya kawan, ya apa istimewanya? Yang perlu kita terperangah, terkesima dengan sebuah mukjizat itu unsur apanya? Kalau kemudian ditafsiri jembatan. Jadi semakin dia mau melogikakan, malah menurut saya semakin jauh dari kelogisan. Semakin tidak logis tafsiran itu. Jadi beliau senantiasa menafsir mukjizat-mukjizat itu kepada suatu yang kasat mata. Rasyid Ridha itu. Tapi ala kulli hal tafsiran-tafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang lain itu luar biasa. Saya mengakui. Nah, termasuk juga Sayyid Qutb ini ya, tokoh Ikhwanul Muslimin. Dia punya kitab tafsir fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Abu Yazid Ahmad mengatakan itu bukan tafsir itu hanya hasil pikiran dia, hasil apa ya? Jadi ketika kita membaca sebuah karya sastra Pak Nur, kemudian muncul tafsiran-tafsiran, itu apa namanya? Hasil analisa dia dari sastra Al-Quran. Hasil analisa dia, itu kan tafsiran kata Abu ya. Tapi ala kulli hal indah sekali ya kawan. Kalau kita baca tafsir fi Zilalil Quran, guru saya Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni sering mengutip itu tafsir fi Zilalil Quran, karena memang beliau itu saya pernah bertanya kepada beliau langsung. Ya Maulana, Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, antum sering mengutip Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Zilalil Quran. Lalu kalau beliau menyebutkan nama Hasan Al-Banna, senantiasa beliau puji dengan pujian setinggi langit. Asy-Syahid, Al-Mujahid, Al-Imam Al-Hasan Al-Banna, begitu. Saya bilang, apakah antum ya ustadzana, apakah antum ikhwani, apakah antum ikhwanul muslimin? Dia bilang, ana ma'azzam rasmiyan ilal ikhwan, saya tidak gabung secara resmi kepada ikhwan, walakin galbi ikhwani. Hati saya ikhwanul muslimin, katanya. Wah, itu saya terkejut sekali beliau menjawab begitu ya ikhwan. Ya, mana Abu Yazid Ahmad ini sangat tidak suka kepada ikhwanul muslimin. Ya begitulah warna-warni daripada umat Islam ini ya kawan ya. Sehingga saya bersyukur ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mondok di Abuya yang lengkap itu di sana. Ada guru kita yang jamaah tabligh ada. Jadi Dr. Profesor Said Inayatullah, guru saya itu tablighi, jamaah tabligh. Ya kawan. Tapi yang sangat saya sayangkan di Indonesia ini jamaah tabligh kemudian diadopsi oleh orang-orang Wahabi. Jadi yang pegang jamaah tabligh adalah orang-orang Wahabi. Lah, tapi ini juga kesalahan kita ya, warga Nahdliyin ini kesalahan kita, karena mereka kita musuhi, akhirnya mereka dimasuki oleh orang-orang yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau mereka itu kita ajak diskusi, kita berikan pengetahuan bahwa Anda ini ketika minap di masjid kemudian masak di masjid itu kurang bijak. Mereka banyak yang menerima itu. Jadi kan seakan-akan mereka menganggap jamaah tabligh harus begitu. Padahal saya kasih bukunya. Ini saya punya buku jamaah tabligh. Ini saya dikasih langsung oleh ketua jamaah tabligh di Afghanistan, di Pakistan. Saya bilang gitu. Cucunya Syekh Ilyas, pendiri itu yang datang ke pondok dan memberikan kitab itu ke teman-teman. Saya bilang kewajibannya kamu itu
hanya memakmurkan masjid dengan ibadah. Jangan tidur di masjid. Kalau tidur di masjid bajailan, nah itu kan satu. Jangan kemudian jemur-jemur di halaman masjid. Nah, setelah saya kasih tahu ya kawan tentang bagaimana sebenarnya jamaah tabligh itu, ya mereka menerima. Saya kira tinggal bagaimana komunikasi kita dengan mereka. Ala kulli hal di Temboro Pak Nur, itu kan alumni Abuya juga. Kiai Uzairan Khariji, alumni Abuya, yang sekarang menjadi satu-satunya pondok pesantren yang punya azhar Rasulullah. Bekas-bekas Rasulullah mungkin sedunia itu pondok pesantren yang punya hanya di Temboro itu. Nama pondoknya apa Pak Nur? Al-Fatah. Oh, apa ada berengnya mana pondok Habib? Al-Fatah. Ada rambut Rasulullah di sana, ada darah bekam Rasulullah, ada surban Rasulullah di sana, pondok Temboro. Lebih lengkap dari yang Probolinggo ini. Saya kepingin ke sana, wajib saya ke sana. Taib ya kawan. Jadi di Temboro nggak ada itu harus tidur di masjid, nggak ada itu. Saya kan kedatangan beberapa kali itu kepala sekolah yang diberi amanah sebagai kepala sekolah di Temboro. Saya tanya, apa memang begitu ajarannya pesantren Temboro? Dia bilang enggak. Yang penting memakmurkan masjid. Jadi tidak ada wajib tidur di masjid. Tidak ada. Memakmurkan masjid. Kasihan saya teman-teman jamaah tabligh ntar ke Masjid Al-Mukhtar Itarjo bring Pak Karyo. Ntar ke masjid di mana-mana, kasihan. Tempat mengadunya mereka ya sini sudah. Bahkan ya kan, bahkan ada di jamaah tabligh itu di hadapan saya menangis sesenggukan. Oh, saya hanya mau dakwahnya, mau memakmurkan masjid Pak Kiai. Kok sampai segitunya orang-orang ini? Kasihan. Tapi ya kawan, ini yang perlu kita adopsi, kita tauladani dari mereka. Gigihnya mereka di dalam mendakwahkan syariat Islam. Tidak mengenal lelah. Dan mereka tidak butuh fulus. Subhanallah. Ini yang tidak ada di kita. Makanya sekarang Pelni, kapal-kapal laut itu se-Indonesia dikuasai jamaah tabligh. Kemudian Lapas, lembaga pemasyarakatan se-Indonesia dikuasai jamaah tabligh. Kenapa? Karena ketika ada orang mau dakwah di kapal laut itu kan tidak ada biayanya dari Pelni. Dari kapal laut pemerintah itu kan nggak ada biayanya. Jadi kalau misalnya kita Santren Al-Maliki mau masuk ke sana kan otomatis ini kita butuh transport, kita butuh paling tidak makannya si dai tersebut. Mereka tidak menyediakan itu. Mun jamaah tabligh ngakan hibi transport acelun. Tandi BC ke majer taksi jalan soko. Jalan soko Allah. Saya punya bagian Pak Nur, punya bagian di Lapas Situbondo. Lalu ada jamaah tabligh itu dari Ceremih. Dari Ceremih. Dia gak punya telepon, dia gak punya handphone, gak punya apapun. Tayyib. Dia ya kawan ingin senantiasa ikut dalam pelajaran saya, dalam dakwah saya di Lapas Situbondo. Apa yang dia lakukan? Dari Cermi ke Situbondo pakai sepeda pancat. Pancatan ke Lapas itu. Saya tanya, berapa menit? 15 menit ternyata hanya. 15 menit. Pakai pancatan loh. Hanya ingin membarengi saya berdakwah di Lapas itu. Allah. Wa subhanallah, mayoritasnya meskipun ada ya sebagiannya, mayoritasnya istrinya itu juga menerima ketika suaminya hidup ala kadarnya, mayoritasnya menerima. Ada sebagian yang nggak menerima, ada. Ya ada yang pesoan lah kalakina bolana khuruj malolo, orang dakwah malolo. Tapi mayoritasnya menerima. Wah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa.
Nah, meskipun ya ada plus minusnya, sekali lagi saya kira mengapa tidak kita mentauladani dari mereka yang positif. Yang negatif, ayo kita jangan tiru yang negatif, termasuk ngotori masjid, amasani masjid, ya tero Pak Karyo. Bagus, ayo kita tiru. Ya gitu. Jadi kalau saya ditanya tentang jamaah tabligh ini gimana? Nah, saya jawab, kalau di akidah pendirinya, berikut juga di kitab-kitab marojiknya jamaah tabligh, itu saya tidak menemukan perbedaan akidah dengan kita di Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Justru mereka itu pejuang al-Asy'ariyah di Pakistan. Di Timur Tengah, Pak Karyo, jamaah tabligh buang dengan orang Salafi. Jadi mereka bentrok sama orang Salafi. Karena jamaah tabligh itu di Timur Tengah atau di Pakistan itu pejuang keras daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Begitu. Ya, saya punya guru Profesor Dr. Said Inayatullah jamaah tabligh. Jamaahnya Buya namanya Ustaz Tariq Mahyub, itu jamaah tabligh. Dan juga Ikhwanul Muslimin kayak gitu. Yang sekarang Hizbut Tahrirnya ini anak cabang daripada Ikhwanul Muslimin di Indonesia dilarang. Tapi ala kulli hal, guru saya bilang begitu. Saya tidak masuk resmi ke dalam Ikhwanul Muslimin, tapi hati saya ikhwani katanya. Kenapa? Semangatnya li tahriri Palestina. Tidak ada semangatnya yang seperti Ikhwanul Muslimin. Harus kita akui ya ikhwan. Loh, yang aneh ini kita sibuk mencari alasan menyalahkan mereka. Oh enggak, itu semangat membebaskan Palestina itu hanya dijadikan kedok politik saja. Ente kok malah lebih memilih husnudzon kepada a'daul muslimin daripada husnudzon kepada kaum muslimin sendiri. Mon ka orang Islam curiga nah luar biasa, yang ini. Ya, ala kulli hal ada Habib yang sangat kita muliakan. Ya, antum insyaallah tahu semua, itu sering datang ke Mekah ini. Yang dia sering punya banyak pendapat-pendapat yang menyalahi salafus saleh. Dia ceramah di pondok itu menyalahkan Ikhwanul Muslimin wal Fatah, disalahkan semuanya. Terus saya bilang, mana husnudzonnya kepada kaum muslimin? Kok dia sibuk suudzon kepada kaum muslimin? Fakta menyatakan syuhada yang paling banyak itu minal ikhwan. Fakta ini gak bisa dipungkiri. Syuhada yang memperjuangkan tahrir Palestina, kemerdekaan Palestina, yang terbanyak dari mereka. Begitu. Jadi kita tidak sepakat dengan pemikiran mereka, manhaj mereka yang mengkafirkan yang mengkafirkan bentuk negara selain khilafah. Ini kita tidak sepakat dengan mereka. Tapi ala kulli hal kita anggap mereka itu saudara kita yang kebetulan berbeda manhaj dengan kita. Ini kan sekarang mereka itu lebih dimusuhi oleh orang Islam sendiri dibanding orang Islam yang memusuhi mereka, bencinya mereka kepada al-Yahud wan Nasara. Nah, ini yang jadi problem kita. Jadi kalau manhaj Abu ya jelas. Kita enggak bersama mereka, kita beda manhaj dengan mereka, kita beda mabda dengan mereka. Kalau mereka mengatakan selain negara yang berbentuk khilafah, kata mereka itu kafir, taghut, maka ini kita salahkan. Tapi bagaimanapun mereka tidak kita benci sebab mereka ba'dun minal muslimin. Mereka termasuk bagian dari kaum muslimin tetap. Nah, ini kan sekarang lagi-lagi orang Islam lebih benci kepada al-ikhwan daripada sesama kaum musliminnya sendiri daripada kepada orang-orang non muslim yang sudah jelas-jelas difirmankan oleh Allah Ta'ala, walan tardha ankal yahudu walan nasara. Malah lebih bergandengan tangan dengan mereka. Ya, curiganya luar biasa kepada organisasi Fatah, Hamas, tetapi malah dia bergandengan tangan dengan orang-orang Yahudi, dengan Zionis. Nah, ini ya Allahumma altuf bina wal muslimin insyaallah. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin
dibersatukan lagi, dikompakkan lagi, sehingga kejayaan Islam sebagaimana diraih oleh Al-Khulafaul Arba'ah Ar-Rasyidun insyaallah bisa kita raih kembali ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Mantaba, siapa yang bertaubat ilallah kepada Allah qabla, sebelum an yugharghira, sebelum gharghara, yakni sebelum nyawa ada di kerongkongan, qabilallahu minhu, maka Allah menerima minhu darinya, yakni pertaubatannya. Rawahul Hakim an rajul wal hadisu sahihun. Yang pertama kalimat an rajul, dari seseorang. Ini termasuk yang menyebabkan hadis kalau diriwayatkan an rajul maka menyebabkan hadisnya menjadi hadis mursal. Kalau sudah hadis mursal berarti menjadi dhaif. Menjadi dhaif. Mungkin Pak Karyo bertanya, loh di sini kok ditandai wal hadisu sahihun. Nah, di sini berarti oleh Al-Imam As-Suyuti sudah ketemu bahwa an rajul, rajulnya ini siapa sudah ketemu namanya. Sehingga tidak lagi didhaifkan, sehingga dari dhaif yang khafif. Jadi kalau hanya gara-gara kemursalan itu dhaifnya ringan. Gara-gara tidak ketemu siapa orangnya, apakah fulan, apakah ilan, apakah zaid, apakah amr, gara-gara hanya seperti itu, maka kedhaifannya itu tidak jiddan, tapi dhaif khafif. Dhaif yang ringan saja. Tapi kalau an rajul lalu kemudian kita meneliti hadis yang lain, ternyata ketemu bahwa rajulnya ini misalnya Abu Hurairah, ya sudah zalal iskal, sudah hilang kemuskilan. Menjadi hadisnya menjadi sahih. Nah, rupanya hadis ini sudah ketemu siapa perawinya, namanya itu siapa yang meriwayatkan sudah ketemu, sehingga Imam As-Suyuti memberi simbol dengan sodha, dengan sahih. Yang pertama. Yang kedua ya kawan, jadi syaratnya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala satu, sebelum matahari terbit dari barat, seperti yang sudah kita baca hadisnya barusan. Kemudian yang kedua sebelum ghargharah, sebelum nyawa kita ada di kerongkongan kita. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau misalnya matahari sudah terbit dari barat, Allah sudah tidak lagi menerima taubat? Nah, maka ulama mengatakan secara umum seperti itu aturannya Pak Nur, karena sudah disabdakan oleh Nabi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin melawan aturan ini dalam tanda petik ya, ingin melampaui aturan ini, maka boleh bagi Allah. Jadi misalnya ada orang bertaubat padahal matahari sudah terbit dari barat. Allah kemudian berkehendak mau menerima. Ya terserah Allah, suka-suka Allah. Tapi secara umum aturannya begini. Kalau kemudian Allah akan mengecualikan untuk beberapa orang misalnya akan diterima taubatnya meskipun matahari sudah terbit dari barat, ini suka-suka Allah. Karena bagi ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, yajuzu 'alallahi an yudkhilal musliman nara wa an yudkhilal kafiral jannah. Boleh bagi Allah memasukkan orang Islam ke neraka, boleh bagi Allah memasukkan orang kafir ke surga. Itu bagi Allah boleh. Jadi demikian juga boleh bagi Allah menerima taubat seorang yang bertaubat meskipun sudah matahari terbit dari barat. Dan juga boleh bagi Allah Ta'ala menerima taubat seorang meskipun dia sudah ghargharah, nyawanya sudah ada di kerongkongannya. Nah, oleh karena itu ulama berbeda pendapat, apakah Fir'aun itu diterima taubatnya atau enggak. Jadi apakah Fir'aun itu termasuk at-taib yang diterima taubatnya atau tidak. Menurut Pak Karyo, Fir'aun itu diterima taubatnya apa tidak? Tidak diterima. Diterima. Lah ya itu. Karena Fir'aun ketika dia bertaubat itu kan masih bisa ngomong.
Amantu kama amanat bihi Bani Israel. Aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Ini bisa ngomong, berarti kan masih belum qara'ah. Itulah pendapatnya Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi As-Sufi, ya, itu mengatakan bahwa Fir'aun ini salim, selamat. Selamat beliau. Kayaknya ada beberapa juga ulama yang lain yang mengatakan bahwa Fir'aun itu taubatnya diterima. Karena dengan dasar bahwa taubatnya Fir'aun belum qarqarah. Dan indahnya lagi ya kawan, setelah itu Fir'aun mati sudah. Setelah taubat mati. Berarti bisa jadi lebih tinggi dari kita posisinya dia di neraka, di surga nanti. Karena sebelum mati taubat dulu pas mati. Baik. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, Fir'aun itu tidak diterima taubatnya. Karena dianggapnya sudah qarqarah. Dianggapnya sudah qarqarah. Ini saya sampaikan seperti ini untuk membuka cakrawala pengetahuan kita. Jadi ketika ada orang mengatakan Fir'aun itu di surga, ya terkerjet. Memang ada. Ibnu Arabi, saya ingat itu Ibnu Arabi. Nanti silakan dicek di tafsir. Itu tafsir Tabari. Saya ingat Ibnu Arabi yang punya pendapat bahwa Fir'aun itu taubatnya diterima. Baik. Lalu kalau ditanya Ibnu Arabi, loh ini kok jasadnya diabadikan sama Allah? Loh itu hebatnya Fir'aun. Dia sudah mati tapi jasadnya masih memberi nasihat. Jadi pahala terus mengalir ke beliau. Ke dia ya, jangan beliau, ke dia. Ke dia. Tayyib, karena dia sudah mati tapi jasadnya masih menjadi nasihat, iktibar, muhasabah bagi kaum muslimin. Oh, Masya Allah, Fir'aun si kaya, Fir'aun si kuat, Fir'aun si raja, Fir'aun si tak pernah sakit, mati kia akhirah. Ini jasadnya, ya Allah, seorang ya Allah. Orang yang pas akhirat tobat gara-gara ngabes jasadnya Fir'aun. Itu Ibnu Arabi bilangnya begitu. Bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi ya. Karena kita punya Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi. Kalau yang ahli tasawuf itu Ibnu Arabi tanpa al. Sebagaimana saya jelaskan di Sukerjo Pak Nur ya, ketika saya baca Al-Mukhtar. Kalau Ibnul Arabi yang punya tafsir Ahkamil Quran. Ya, tafsir Ahkamil Quran. Al-Maliki itu. Al-Maliki. Kalau yang Ibnu Arabi yang sufi, ada yang menyatakan dia zahiri. Beliau itu zahiri. Allah, nggak tahu benar apa tidak. Saya pernah membaca ya kawan kitab bahwa yang menyatakan bahwa Ibnu Arabi yang sufi itu yang namanya sering difatihai Pak Karyo oleh para ulama ya, Sumailaru Al-Imam Ibnu Arabi gitu. Itu yang as-sufi punya mazhab menurut sebagian ulama dia adalah zahiri, pengikutnya Al-Imam Daud Al-Zahiri yang tidak mau kepada qiyas. Alhasil ya kawan, itulah perbedaan ulama ya, alangkah indahnya perbedaan ulama ini. Kita boleh tidak sepakat tapi jangan menghina mereka. Bagaimanapun mereka itu ketika berbeda pendapat pasti punya dalil, pasti punya hujjah. Nah, kita dengan Wahabi, dengan Syiah, kita harus menghormati perbedaan pendapat dengan mereka. Namun ketika ya kawan mereka itu memaksakan masyarakat ahli sunnah untuk ikut mereka, ini yang harus kita lawan. Syiaisasi ini yang nggak benar. Adapun mereka di Iran misalnya, ya mau membuat maktam namanya itu kalau gini, Asyura, pukul-pukul punggung, silakan kita hormati, silakan. Yang penting jangan itu kemudian dimasukkan ke Indonesia. Yang sudah ahli sunnah kemudian dikasih uang, dikasih dores, mesin dores, supaya masuk Syiah. Oh ini saya minta pentong. Yang seperti ini yang kita nggak sepakat. Yani idkhalu Syiah fi markazi ahli sunnati wal jamaah, memasukkan akidah Syiah ke orang-orang masyarakat yang mayoritas ahli sunnah. Nah, saya kira kalau kita saling
menghormati ya kawan. Ahli sunnah jangan memasukkan ahli sunnah ke Iran. Begitu. Jadi proyek mensunnikan orang Syiah jangan. Nah sebagaimana mereka juga seharusnya begitu. Tenang hidup. Ini yang bikin gaduh orang Syiah masuk ke pesantren. Ya kemudian bikin cerita-cerita palsu tentang Sayyidina Umar. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar kepada Sayyidatuna Fatimah. Cerita palsu. Loh ini yang perlu kita perangi. Nah coba mereka itu lakum dinukum waliyadin seperti difirmankan oleh Allah. Ya bagimu agamamu, bagiku agamaku, tenang hidup di dunia. Kalau mereka mau apa saja kan kita nggak bisa memaksa Pak Karyo. Yang kita cermet ini orang-orang awam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dikasih fulus, dikasih ini, dikasih gula, dikasih mie. Kemudian mereka dibohongi dengan cerita-cerita palsu. Ini kan yang kita nggak terima. Kalau mereka nyonglet terserah. Nah, sanula apa terserah kalau mereka sendiri. Tapi dengan cara membohongi kayak gitu untuk menarik orang-orang awam dari kalangan ahli sunnah ikut kepada mereka, ini yang harus kita lawan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pak Karyo, indakum kalam.